Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Hapsari dengan NIM 2004-2003 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pertemuan 7, mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Materi pertemuan 7 yaitu mengenai model politik analis kebijakan. Tipologi pembuatan kebijakan. Secara garis besar, Nicholas Henry mengelompokkan model-model pembuatan kebijakan dalam dua klasifikasi, yaitu yang pertama model pembuatan kebijakan yang menekankan pada sudut proses, termasuk dalam klasifikasi ini adalah model institusional, elit, massa, kelompok, proses, serta sistem. Yang kedua yaitu model pembuatan kebijakan yang menekankan pada sudut hasil dan akibat. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah model rasional komprehensif dan inkremental, serta penggabungan kedua model tersebut, yaitu model mix scanning yang dirancang oleh Amitai et Zioni. Pandangan lain yang diberikan Lester dan Stewart dalam membedakan model dan pendekatan dalam melakukan analis kebijakan publik diantaranya. Yang pertama, pendekatan proses atau process approach. Yang kedua, pendekatan substantif. Yang ketiga, pendekatan positif logis. Yang keempat, pendekatan ekonometrik. Dan yang terakhir, pendekatan partisipatoris. Sedangkan beberapa model yang dapat dipakai dalam melakukan studi kebijakan publik menurut Lester dan Stewart meliputi model elitis dan model pluralis. Keberadaan model-model tersebut bukan berarti bahwa model yang satu lebih baik dari yang lainnya, tetapi perbedaannya terletak pada kriteria maupun titik pandang dalam mengkaji proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, masing-masing model tersebut dapat digunakan untuk saling melengkapi pengkajian. Bahkan dalam prakteknya, proses pembuatan kebijakan seringkali menggunakan dua atau lebih model tersebut. Yang pertama, model elit massa. Menurut Gaetano Mosca, dalam setiap struktur sosial masyarakat terbagi atas dua kelas, yaitu kelas yang menguasai yang jumlahnya sedikit disebut elit, dan kelas yang dikuasai yang jumlahnya lebih besar disebut massa. Dalam model ini, kebijakan publik lahir sebagai penentuan nilai-nilai yang berasal dari kalangan elit. Opini masyarakat dibentuk oleh elit dan disosialisasikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, kebijakan publik lahir melalui proses yang mengalir dari tingkat elit ke tingkat masyarakat atau disebut top-down. Masyarakat luas hanya menjadi objek dari kebijakan publik yang dihasilkan. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dengan sendirinya kecil atau tidak ada. Mengacu pada Thomas R.D. dan Harmon Ziegler, model elit massa dalam proses pembuatan kebijakan publik secara lebih jelas dipaparkan oleh Lester dan Stewart. Pertama, dalam suatu negara, struktur sosial masyarakat dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok elit berkuasa dengan jumlah yang kecil dan kelompok massa yang dikuasai oleh kelompok elit dengan jumlah yang lebih besar. Kelompok elit secara dominan membentuk dan mensosialisasikan nilai-nilai kepada seluruh masyarakat, sedangkan masyarakat tidak terlibat dalam menentukan kebijakan publik. Kedua, kelompok elit yang menguasai kurang atau tidak berakar pada masyarakat luas yang diwakilinya. Ketiga, peningkatan status kelompok masyarakat dari non-elit menjadi elit dilakukan secara perlahan untuk menjaga stabilitas dan sistem kekuasaannya. Keempat, konsensus-konsensus yang dibentuk dan didistribusikan elit kepada masyarakat berasal dari nilai-nilai dasar sistem sosial dan demi terjaganya stabilitas sistem kekuasaannya. Kelima, produk kebijakan publik yang dihasilkan kurang atau tidak mencerminkan kepentingan masyarakatnya, namun didominasi oleh kepentingan dari elit yang berkuasa tersebut. Dan keenam, elit lebih mendominasi dan mempengaruhi massa, bukan sebaliknya. Yang kedua yaitu the pluralist model. Asumsi dasar dari model kelompok ini adalah bahwa interaksi dan upaya dari setiap kelompok masyarakat merupakan faktor penting dalam proses politik dan pembuatan kebijakan. Setiap individu yang memiliki kepentingan yang sama akan mengikatkan dirinya baik secara formal maupun informal untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada pembuat kebijakan. Menurut David Truman, seperti yang dijelaskan oleh Miftah Toha, kelompok kepentingan adalah
suatu kelompok yang ikut membagi sikap dan mengajukan tuntutan-tuntutan tertentu atas kelompok lainnya dalam suatu masyarakat untuk kemantapan, pemeliharaan, dan kesenangan dari suatu bentuk perilaku yang terdapat dalam sikap-sikap yang dibagikan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks ini, lahirnya suatu kebijakan publik merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan dan menengahi konflik-konflik yang terjadi sebagai akibat dari upaya dan perbedaan kepentingan dari berbagai kelompok masyarakat. Dalam penjelasan Robert Dahl dan David Truman, seperti yang dipaparkan oleh Lester dan Stewart, model kelompok adalah sebagai berikut. Pertama, kekuasaan merupakan atribut penting dalam hubungan tokoh-tokoh suatu kelompok. Kedua, hubungan kekuasaan di antara kelompok tidaklah permanen. Ketiga, tidak ada perbedaan yang mendasar antara elit dengan massa. Keempat, kepemimpinan dan kesejahteraan kelompok merupakan aset yang penting. Kelima, tidak ada suatu kelompok tertentu yang mendominasi di seluruh wilayah. Keenam, adanya kompetisi di antara para pemimpin. Yang ketiga yaitu the rational comprehensive model. Model rasional komprehensif didasarkan pada perhitungan rasional atas biaya-biaya dan keuntungan dalam merumuskan suatu kebijakan. Dalam penjelasan Thomas R.D., seperti pemaparan Lester dan Stewart, model ini memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, para pembuat kebijakan dihadapkan pada argumen bahwa terdapat pemisahan antara masalah yang satu dengan yang lainnya. Kedua, tujuan, nilai maupun objektivitasnya diurutkan berdasarkan aspek kepentingan. Ketiga, para pembuat kebijakan mempersiapkan serangkaian alternatif kebijakan. Keempat, konsekuensi yang harus ditanggung seperti biaya-biaya keuntungan maupun kerugiannya dikaji. Kelima, setiap alternatif kebijakan berikut dengan konsekuensinya dapat diukur dan dibandingkan dengan alternatif lainnya. Keenam, alternatif kebijakan yang dipilih didasarkan atas maksimalisasi atas tujuan nilai maupun objektif yang diinginkan. Yang keempat yaitu the incremental model. Model incremental atau penambahan ini berangkat dari suatu landasan bahwa kebijakan publik merupakan kelanjutan dari kebijakan maupun kegiatan pemerintah sebelumnya. Asumsi dasar yang membentuk model ini menurut Lester dan Stewart adalah: 1. Para pembuat kebijakan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memprediksikan berbagai alternatif kebijakan. 2. Para pembuat kebijakan menerima legitimasi atas kebijakan sebelumnya. 3. Berdasarkan sunk cost menjadi pertimbangan bagi perubahan mendasar suatu kebijakan. 4. Incrementalisme dinilai dapat mengurangi atau mencegah konflik. Dan yang terakhir, para pembuat kebijakan menganut nilai sebagai satisfiers dan bukannya value maximizers. Yang kelima, the system model. Model ini dikembangkan oleh David Easton yang dalam penjelasannya memaparkan bahwa proses pembuatan kebijakan berawal dari input, demand atau support yang diubah dalam suatu sistem politik untuk menghasilkan suatu output atau kebijakan. Output inilah yang kemudian memberikan pengaruh dan dampaknya kepada sistem tersebut maupun lingkungannya. Demands atau tuntutan bisa datang dari internal, antara lain partai politik, kelompok kepentingan atau penekan, atau dari eksternal seperti lingkungan ekologi, budaya, ekonomi, maupun demografis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan support atau dukungan yang diidentifikasi sebagai segala kegiatan maupun orientasi yang dapat melanggengkan jalannya sistem dapat berasal dari 3 faktor, yaitu komunitas politik, rezim yang berkuasa, dan birokrasi pemerintahan itu sendiri. Suatu sistem politik akan menghidupkan dukungan dengan merespon berbagai tuntutan dan melalui sosialisasi politik. Dukungan bagi suatu sistem akan meningkat ketika hasil dari proses yang berlangsung di dalamnya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang datang. Dan jika output sistem politik dinilai tidak dapat memuaskan tuntutan-tuntutan yang ada, maka akan berdampak pada tuntutan untuk pergantian rezim yang berkuasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.